Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa lagi di hari ini, Senin, tanggal 29 Agustus 2022. Saya percaya dan imani ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, yang kami imani siang dan malam, inilah kami yang datang tunduk menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, menaikkan syukur sembah hormat kami kepadamu, karena kami boleh merasakan lagi, diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, bernafas, dan bergerak di hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022. Sebelum kami menunaikan tugas pekerjaan pelayanan kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dan pedoman bagi kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, bimbing dan tuntun kami di dalam kami akan membaca dan merenungkan serta mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita membuka bagian bacaan Alkitab pada saat ini Senin tanggal 29 Agustus 2022 dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 18 dan ayat 19. Demikian bunyinya. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Itulah bagian bacaan Alkitab kita, dan mari kita renungkan dengan judul khotbah kita, saling mendoakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa adalah sarana komunikasi manusia dengan Tuhan. Doa bisa merubah segala-galanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka doa adalah sarana untuk menyampaikan syukur dan permohonan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Saudara-saudara jemaat Tuhan berangkat dari keyakinan bahwa doa orang benar besar kuasanya, maka penulis surat Ibrani meminta agar para pembaca suratnya senantiasa mendoakan mereka dalam pekerjaan pelayanan Yesus Kristus. Penulis Ibrani berkeyakinan bahwa setelah mereka membaca surat yang dikirimnya, mereka bukan hanya membaca, tetapi mau melakukannya, sehingga mereka dipandang oleh penulis surat Ibrani sebagai orang yang baik dan benar di mata Tuhan. Jika para pembaca adalah orang yang benar di mata Tuhan, maka setiap pokok doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan
bukan hanya didengar Tuhan, tapi Tuhan akan menjawab. Mengharapkan pertolongan Tuhan dalam doa sudah menjadi pengalaman hidup dari penulis surat Ibrani. Hal ini juga dibuktikan dengan keyakinannya yang tertulis pada pasal 13 ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Keyakinan ini juga yang kiranya menjadi bagian dari penerima surat Ibrani ini. Bahwa ketika mereka berdoa, mereka pasti akan mendapat kekuatan dari Tuhan ketika menghadapi berbagai tantangan, pergumulan hidup, masalah hidup, bahkan dalam penganiayaan. Mereka akan tetap kuat dan teguh, setia di dalam Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, saling mendoakan adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh orang percaya. Kita berdoa bukan karena kemauan kita sendiri, tapi kita berdoa oleh karena kehendak atau kemauan Allah. Jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita pasti dikendalikan oleh Tuhan. Jika Tuhan yang mengendalikan kita, maka pasti kita sanggup dan mampu untuk mendoakan siapapun orang itu, termasuk juga kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada kita. Saudara-saudara, jadikanlah doa sebagai suatu kebiasaan, sebagai kegiatan rutinitas, sehingga setiap saat dan waktu kita punya hubungan intim bersama dengan Tuhan. Ceritakanlah setiap masalahmu, pergumulanmu kepada Tuhan Yesus Kristus dalam doa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Sebab Bapa Sorgawi mengingatkan kembali kami lewat terang firman Tuhan ini, agar kami punya hubungan intim dengan Tuhan, dengan komunikasi lewat doa. Dan tak putus-putusnya kami berdoa, agar supaya kami merasakan tenang, senang, dan damai. Apalagi kami mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami, termasuk mereka yang dalam pergumulan, masalah hidup, bahkan dalam pergumulan sakit, atau dalam pergumulan apapun. Biarlah kami berdoa terus, dan dengan demikian kami melakukan aktivitas kehidupan kami, dan satu kali kelak doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Entah cepat, entah lama, tetapi keyakinan iman berkata, Tuhan pasti akan mengabulkan tepat pada waktu Tuhan. Sertai dan jagalah kami sekalian, jemaat-Mu dan pelayan khusus, di dalam kami melakukan kegiatan, aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami di bidang masing-masing. Engkau kiranya juga Tuhan menolong dan menyertai
menyembuhkan mereka yang dalam pergumulan sakit, baik yang ada di rumah sakit, bahkan juga yang ada di rumah mereka masing-masing. Tolong kasihani mereka, baik anggota jemaat Gemi Maranatha Paselatan, bahkan juga saudara-saudara, Bapak Ibu, yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga. Tuhan, tolonglah kasihani. Bapa Surgawi, kami juga berdoa memohon kepadamu, Engkau kiranya memberkati, menyertai akan tim multimedia Jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan Tomohon. Di dalamnya, saudara kami Joy Yohanes dan juga Penatua Novi Politon, Pendeta Hani Londa, dan semua pendeta-pendeta yang ada, yang bersama-sama dengan tim multimedia menyiarkan firman Tuhan lewat channel YouTube Maranatha Paselatan. Diberkati dan disertai. Siapapun yang mengikuti akan diberkatilah mereka. Dipulihkan, disehatkan, diberkati dalam bentuk apapun itu. Kasihani Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga, Engkau kiranya tolong pemerintah bangsa dan negara kami. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparatur negara, TNI dan Polri, bahkan semua yang terlibat dalam tugas pemerintahan. Tolonglah ya Tuhan, Engkau sertai agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berdoa juga agar supaya bumi Indonesia ini Tuhan berada dalam genggaman tangan Tuhan. Apalagi dengan situasi kondisi saat ini. Tuhan, tolonglah Engkau tunjukkan yang terbaik, yang terindah, dan merubah segala hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Tuhan, Engkau sertai juga pemerintah kami, Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan segenap jajarannya. Engkau sertai juga pemerintah kami di kabupaten kota di Sulawesi Utara ini, termasuk di kota Tomohon ini. Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan segenap jajarannya. Jagai dan lindungi termasuk masyarakat kota Tomohon. Seluruh kegiatan aktivitas kami hari Senin ini, bahkan di sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, menjaga kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini kepadamu. Dengar dan sambut Tuhan. Ampun segala dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share channel ini agar semakin banyak orang dapat diberkati. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai.